Puji nama Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Ini bukan oleh kekuatan kita, tetapi hanya oleh kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap langkah-langkah kita. Dan kita bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan-Mu, menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Mari katakan, layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Mari sama-sama kita bangkit berdiri semua. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji. Jemaat Tuhan, saya persilakan kita berdiri. Dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari sembah Tuhan, sebab Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Kau layak Tuhan. Terima kasih Yesus, Raja di atas segala raja. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Oh Yesus, Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Hosana, Hosana, layak dipuji.
layak dipuji Tuhan, layak dipuji disembah. Kau layak bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami datang dengan satu hati untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan yang mengurapi setiap kehidupan kami. Allah Roh Kudus ada di tempat ini, menjamah melawat kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Tuhan dan Allah. Tidak ada kematian yang dapat menghalangi Dia. Itu sebabnya mari kita mau puji Tuhan kita. Sebab hanya Dia Tuhan yang layak untuk dipuji. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Allah, haleluya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi hati, sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya. Dia menyembuhkan, Dia menyucikan, mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan. Lagi katakan, anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, haleluya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak getar karena ku tahu
sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lagi anak Allah, Yesus namanya. Allah, haleluya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Mari kita bangkit berdiri semua. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Haleluya. Ku tak gentar, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau tetap bangkit berdiri, sebab kita bersyukur kita memiliki Raja pemenang dalam kehidupan kita, yang mengasihi kita, menyelamatkan kita, dan menjaga setiap kehidupan kita. Haleluya. Dia telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Dia selamatkan setiap kehidupan kita. Mari kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Telah menyatakan hebatnya kasih-Nya. Dia selamatkan kita, bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa,
Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Haleluya. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Hanya Dia Yesus Tuhan Raja pemenang yang telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Mari katakan, Dia telah menyatakan, ya, telah menyatakan hebatnya kasih-Nya. Dia selamatkan kita, bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita, yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan yang telah mati dan bangkit. Dia naik ke surga untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, besar mulia kasih-Mu Tuhan yang selamatkan hidupku. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Besar mulia kasih-Mu, besar mulia kasih-Mu,
Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan Yesus Tuhan, penebusku. Mari katakan, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari sembah Tuhan. Mari agungkan Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau bersyukur buat kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Haleluya. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau selamatkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Oh Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan. Mari katakan, karena kasih. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah, kasih-Mu yang selamatkan. Dengan kasih Kristus, nanti Bapak Irwan akan berdoa untuk firman Tuhan. Hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus.
Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan indah pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh memperingati hari Paskah Tuhan, adalah bukti daripada kasih-Mu yang begitu besar Tuhan atas hidup kami. Engkau sudah mati dan hidup Tuhan bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, selain pujian syukur yang kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan kepadamu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan hadirat-Mu boleh ada di tengah-tengah kami, melawati kami satu persatu Tuhan. Engkau mengetahui setiap isi hati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi kami pagi hari ini. Engkau sudah persiapkan hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau urapi kami semua Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk melangkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati hamba-Mu yang memandu kami dalam puji-pujian Tuhan. Engkau pakai hidupnya lebih hari lagi lebih heran di pedang-Mu Tuhan, untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kami boleh akan juga untuk kami menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Sucikan hati kami, layakkan kami Tuhan. Ampuni akan segala dosa kami, ampuni akan segala kelemahan kami. Pagi ini kami siap akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita kembali bersekutu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Selamat kita merayakan Paskah, Yesus hidup, Yesus menang buat kita semua. Hari ini sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, apabila di tempat ini ada hadir Bapak Ibu Saudara yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan dan ada bersama-sama di tempat ini, dapat berdiri bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah dapat berdoa bersama-sama dengan kami. Yesus yang sudah menang, Yesus memegang kehidupan Bapak Ibu Saudara, memberikan kemenangan, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan ucapan syukur. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Terima kasih Bapa yang baik, karena tangan-Mu lah yang memegang kami. Kami ada bersama-sama dengan Engkau di dalam kemenangan dengan Engkau. Dan kami mau bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kemenangan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan atas tangan-Mu yang selalu menuntun, tangan-Mu yang selalu memberi kekuatan, tangan-Mu yang selalu meneguhkan dan membawa setiap mereka di dalam kemenangan-kemenangan bersama dengan Engkau. Hari ini kami berdoa, berkati setiap mereka, berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga untuk terus ada di dalam jalan kemenangan bersama dengan Engkau. Dan hidup mereka boleh memberitakan kemenangan kepada banyak orang. Engkau pakai menjadi kesaksian, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, berkat yang terbaik dari Tuhan untuk segala hal di dalam kehidupan mereka. Biar dengan hal itu mereka dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang penuh sukacita karena kita dapat kembali merayakan kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu tidak dapat bersalaman satu dengan yang lain, tapi saya rasa tidak ada salahnya mengatupkan tangan, boleh lihat kanan dan kiri. Kita tidak bisa berbicara dengan keras, cukup anggukkan kepala. Itu tandanya Anda mengucapkan selamat Paskah. Yesus hidup, Yesus menang bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, hari ini kita mengucap syukur karena kita punya Yesus yang menang. Untuk siapa dia menang? Untuk siapa dia berjuang? Untuk kita. Untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara. Karena itu, kemenangan Tuhan itu juga adalah kemenangan bagi kita. Kemenangan Tuhan adalah kemenangan bagi Bapak Ibu Saudara. Dia menang atas maut, dia menang atas kuasa dosa. Dan hari ini kita dapat bersama-sama bersukacita merayakan kemenangan di dalam Tuhan. Kuburnya kosong. Saya harap Bapak Ibu melihat ini bukan hanya sekedar dekorasi, tapi untuk mengingatkan kita kembali. Tidak ada lagi yang terbaring di kubur itu. Karena dia sudah bangkit. Dia menang. Dia hidup. Haleluya. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang menang. Dan tema Paskah kita hari ini adalah jalan kemenangan. Tadi saya katakan dia menang untuk kita. Dia menang dan ada satu hal yang dia ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Mari kita buka bersama 2 Korintus pasal yang kedua. Dalam kemenangan yang kita rayakan hari ini. Mari lihat apa yang Yesus ingin kita kerjakan. Tuhan ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya merindukan Bapak Ibu membaca bersama-sama. Boleh lihat di Alkitab. Temukan itu di Alkitab Bapak Ibu Saudara dan lihatlah apa yang Allah rindukan untuk kita kerjakan. Pada hitungan ketiga kita membaca bersama. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Puji Tuhan. Hari ini ada satu ucapan syukur yang kita naikkan. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus, perhatikan kalimat ini, dalam Kristus, bukan di dalam nama yang lain, bukan di dalam kuasa yang lain, tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus. Ayat ini berkata, selalu, Dia selalu membawa kita. Paulus menuliskan surat ini untuk kemudian menjadi sesuatu yang kita juga yakini dalam hidup kita. Karena
Karena dia hidup, karena dia mau menderita bagi kita, dia selalu bawa hidup kita. Bukan kadang-kadang, bukan sesekali, bukan kalau dia suka, tapi selalu kemenangannya dia berikan, dia janjikan buat kita. Karena dia hidup, firman Allah berkata ada hari esok buat kita. Karena dia hidup, dalam kesesakan kita bisa berseru dan dia sanggup memberikan pertolongan. Karena dia hidup dalam kelemahan tubuh kita, dalam sakit kita berseru dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Karena dia hidup, ada pengharapan di dalam dia. Pertanyaannya, yakinkah kita dia hidup? Atau cukup sekedar kita tahu? Kalau kita berkata, saya yakin dia hidup, seharusnya tidak ada lagi yang mengkhawatirkan kita. Bukan berarti kita tidak bisa khawatir, tentu bisa khawatir pada segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita tidak membiarkan itu menguasai kita, mengintimidasi kita. Karena kita punya Kristus yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Bapak Ibu, hari ini mari kita bersyukur. Karena ada satu pribadi, Jumat kemarin kita belajar, pribadi yang sempurna, yang tidak bersalah, mau berkorban untuk kita yang bersalah. Supaya apa? Dia membawa kita di jalan kemenangannya. Oleh sebab itu hari ini, ada berita kemenangan buat kita semuanya. Tuhan beri kita kemenangan. Supaya kita menang bersama dengan dia. Kita alami kemenangan bersama dia. Kita alami kekuatan bersama dengan dia. Kita alami sukacita di dalam kehidupannya. Tapi ayat ini tidak berhenti di situ. Karena dia berlanjut dengan kalimat demikian. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Bapak Ibu, hari ini setiap kita yang di tempat ini, yang kita yakin dengan mata iman kita, lihat kuburnya kosong. Kita terima kemenangan, kita ada di jalan kemenangan bersama dengan dia. Firman Allah memberikan kita petunjuk. Bukan hanya kita bergembira karena dia menolong kita, bergembira karena ada pertolongan, kekuatan di dalam kita. Tapi dia punya satu tugas. Dengan perantaraan kita yang sudah menang, yang sudah alami kemenangan di dalam Tuhan. Dia ingin kita sebarkan keharuman, pengenalan akan dia. Bukan di gereja saja. Bukan di gereja waktu Anda memuji Tuhan, Anda mengucap syukur dan orang lihat, wah dia bersukacita memuji Tuhan. Orang lain tergerak untuk memuji Tuhan karena lihat saudara, puji Tuhan. Ada keharuman karena saudara menyembah Tuhan. Tapi tidak cukup, karena firman Allah berkata, ada tugas kita sebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Kemenangan dari Tuhan yang ada dalam hidup kita harus engkau bawa ke rumahmu. Orang-orang di rumahmu yang berjumpa dengan engkau, mereka dapat mengenal keharuman pengenalan akan Tuhan. Istri yang melihat suami akan dapat melihat ada Kristus
di dalam hidupnya. Sebaliknya suami yang melihat istri pun melihat ada Kristus di dalam hidupnya. Orang tua melihat anak-anak, anak-anak melihat orang tua. Begitu sebaliknya. Keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Anda bawa pengenalan keharuman di tempat Anda berusaha. Pelanggan yang datang ke toko Anda dapat lihat bagaimana cara Anda melayani mereka. Ada bau harum tentang Kristus. Bapak Ibu yang menjadi karyawan, Anda bekerja di bawah bimbingan orang lain. Pimpinan Anda dapat melihat bahwa Anda bekerja dengan penuh integritas, penuh kejujuran, keharuman, pengenalan akan Tuhan. Itu tujuannya Tuhan mau lewati jalan ini. Itu maksudnya kenapa Dia mau ada di sana, masuk di dalam kubur. Tapi kemudian Dia hidup. Supaya pengenalan yang benar tentang Dia itu dapat dikenal oleh banyak orang. Saya ingin membaca ayat ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Karena ada pengertian yang menurut saya sangat indah. Demikian pembacaannya di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi syukur kepada Allah pada ayat yang sama. Ia selalu memimpin kami untuk ikut dalam pawai kemenangan Kristus. Indah sekali ya. Karena kami hidup bersatu dengan Dia. Allah memakai kami supaya berita mengenai Kristus tersebar seperti bau harum yang semerbak kemana-mana. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu, sungguh indah. Jalan kemenangan yang Dia berikan kepada kita. Kalimat di awal tadi berkata demikian, tetapi syukur kepada Allah Ia memimpin kami ikut dalam pawai kemenangan. Di Magelang ini sering sekali ada pawai kalau bulan Agustus. Mungkin Bapak Ibu, anak-anak sering bawa anak-anak sampai penuh di Jalan Pemuda sana, di Jalan Alun-Alun. Untuk apa? Nonton saja. Lihat saja. Saya kadang-kadang ketika dulu masih suka lewat di Gloria juga. Kami dari sekolah biasanya pulang cepat karena jalan pasti tertutup. Kenapa? Orang menonton. Ada anak-anak yang harus dipanggul di atas orang tuanya supaya bisa kelihatan. Ada pawai kemerdekaan, kemenangan Indonesia. Tapi ayat ini berkata, Ia memimpin kami, bukan menonton. Kita diselamatkan, kita dibawa di jalan kemenangan, bukan untuk jadi penonton. Jangan hanya puas. Aku tahu tentang Kristus. Aku ke gereja setiap hari Minggu. Cukup. Tidak. Dia memimpin kita untuk apa? Ikut di dalam pawai kemenangan. Bisakah Bapak Ibu mengimajinasikan Yesus yang menang, ada salib yang ditinggikan, dan ada begitu banyak orang yang ikut bersorak dalam pawai kemenangan itu. Kalau itu pawai kemenangan Kristus, siapa yang ditinggikan? Kristus. Kalau itu pawai kemenangan Kristus, siapa yang diceritakan? Kristus. Kalau itu pawai kemenangan, siapa yang diikuti? Kristus. Hari ini saya sungguh ingin mengajak Bapak Ibu. Kita diajak ikuti jalan kemenangannya. Yakinilah bahwa ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, berkat-Nya, pertolongannya, kekuatannya itu sudah diberikan kepada kita. Kita terima dengan iman. Karena itu jangan hanya berfokus
bahwa aku mengenal Tuhan supaya Dia menolong aku, supaya Dia memberkati aku. Jangan hanya fokus pada itu, tapi fokuslah bahwa aku ikut Tuhan. Karena aku ingin meninggikan Dia, aku ingin kenal pribadinya. Perhatikan kalimat ini, kami hidup bersatu dengan Dia. Sangat indah. Dibawa ke jalan kemenangan. Bukan untuk jadi penonton, tapi bersatu dengan Tuhan. Karena itu tema kita pada Paskah ini adalah jalan kemenangan. Penyebaran pengenalan akan Tuhan harus menjadi bau yang harum di dalam hidup kita. Karena itu saya ingin mengulas sedikit jalan kemenangan seperti apa yang Tuhan lewati. Kenapa perlu ada jalan kemenangan? Bagaimana jalan kemenangan ini perlu terjadi dan kemudian terjadi. Meskipun Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar berita Injil, saya ingin mengulanginya kembali. Allah sangat mengasihi manusia dan sangat menikmati keberadaannya bersama dengan manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu dapat lihat satu gambaran bagaimana ada manusia dan ada Allah. Allah sangat menyukai, menikmati hubungan dengan manusia. Manusia ada di dalam hadiratnya. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia sesuai dengan rupanya. Sesuai dengan teladannya. Ada nikmat sukacita bersama di dalam Tuhan. Tetapi karena ketidaktaatan. Firman Allah berkata, tidak taat itu adalah dosa. Dan kita belajar Kitab Kejadian, Adam dan Hawa, begitu mereka tidak usia, saat itulah dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Dan hubungan yang begitu erat, yang begitu indah antara manusia dan Allah, terpisah. Yesaya 59 ayat 2, mari kita baca bersama-sama. Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Jumat kemarin kita sudah belajar, tidak ada satu manusia pun yang luput dari dosa. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa, Roma 6 ayat 23 berkata, ialah maut. Dan setiap orang akan dihakimi. Saya ingin kita baca Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, ada satu kenyataan yang harus kita lihat, bahwa semua manusia sudah berdosa, terpisah dari Allah. Dan tidak ada yang dapat menyatukannya, tidak ada yang dapat menghubungkan kembali, termasuk segala usaha kita manusia. Mungkin kita berpikir dengan aku berbuat baik, aku bisa memperbaiki hubunganku dengan Allah. Galatia 6 ayat 2 memberikan kita catatan. Saya bacakan, Bapak Ibu dapat melihatnya. Maaf, saya mungkin salah mencatatnya ya. Bahwa tidak ada
Tidak ada yang dapat tidak ada perbuatan kita yang dapat memperbaiki, yang dapat melakukan untuk dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbuatan kita, kekayaan kita, kebaikan kita tidak dapat menyatukan kita kembali dengan Allah. Tapi kita bersyukur karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Ia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Maut tidak dapat diselesaikan oleh hal yang lain, hanya oleh darah Yesuslah. Karena itu Allah mengutus anaknya Yesus untuk mati di kayu salib. Itu yang kita peringati hari Jumat kemarin. Yohanes 14 ayat 6 memberikan kita catatan. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia mati di kayu salib, darahnya tercurah, membayar semua hutang dosa kita, menyucikan kita sehingga dia dapat jadi jalan keselamatan. Itu sebabnya Yesus bisa berkata, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Karena hanya salib Kristus oleh pengorbanan Yesuslah hubungan manusia dan Allah yang terputus bisa kembali disatukan. Yesus jadi jalan keselamatan. Yesus jadi jalan kemenangan. Mengapa? Dia mati di kayu salib, darahnya tercurah menghapuskan dosa kita. Dia dikuburkan, tapi dia tidak mati terus. Dia bangkit pada hari ketiga. Sebab itu jalan keselamatan adalah jalan ini. Salib, kubur, dan dia bangkit. Diberikan kepada semua manusia. Sayangnya, tidak semua orang bersedia memilih, melewati, mengikuti jalan Tuhan. Itu sebabnya dalam Roma tertulis demikian. Roma 10. Mari kita baca. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Suratan Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pada orang-orang yang mau percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah yang dapat melewati jalan kemenangan. Waktu kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati kita bahwa dia mati, menebus dosa kita, dia bangkit. Firman Allah berkata, ada jaminan keselamatan bagi kita. Jumat kemarin kita sudah belajar Yohanes 5 ayat 24 berkata, siapa yang percaya kepada Yesus, dia pindah dari maut ke dalam kehidupan yang kekal. Dipindahkan dari maut untuk dapat keselamatan. Ada janji hidup yang kekal. Ia pindah dari maut ke dalam hidup. Sungguh indah. Bapak Ibu perhatikan skema yang kita lihat sekarang. Kita pindah dari maut ke hidup yang kekal. Tapi masih di dalam dunia. Artinya apa? Kita tinggal di dunia ini. Hidup yang kekal ada di surga bersama dengan Bapa. Tapi kita masih di dalam dunia ini. Lalu bagaimana kita menerima hidup yang kekal? Dengan
iman kita percaya, kita menerima hidup yang kekal. Kita di dalam dunia ini, kita bisa alami hadirat Allah di dalam dunia ini. Tetapi pada saat yang sama, kita memang belum ke surga sekarang. Saat ini kita sedang menanti saatnya kita ke surga, tinggal bersama dengan Bapa. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Masing-masing orang waktunya sendiri-sendiri. Tapi di bumi ini kita pegang janjinya. Kita diberi kemenangan, kita nantikan kemenangan. Itu sebabnya dia berkata, aku sudah bawa engkau di dalam jalan kemenangan. Artinya perjalanan kita di dalam dunia ini adalah perjalanan yang sudah menang. Dan Tuhan ingin kita terus menang, ikut dalam pawai kemenangannya. Jangan menonton, karena penonton itu akan tetap di tempat dan dia ketinggalan. Ketika pawai sudah sampai di depan, dia masih di sini. Tapi kalau kita ikut dalam pawai kemenangan, artinya kita ikut Tuhan terus. Kita jalan dalam kemenangan. Kita ikut dalam langkah yang seperti Tuhan. Itu sebabnya 2 Korintus 2 ayat 14 tadi. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata, kita ikut dalam pawai kemenangan Kristus. Kenapa? Karena hidup kita sekarang bersatu dengan Dia. Yesus ada di dalam kita. Kita ada satu bagian dalam firman Tuhan berkata kita mengenakan Kristus di dalam hidup kita. Benar, kita belum sempurna. Tapi dalam perjalanan kita karena kita ikut pawai Kristus. Tujuan kita kepada Kristus. Apa yang kita lihat adalah Kristus. Pandangan kita tertuju pada Dia. Kita masih berjalan dalam dunia. Kita masih alami pengalaman-pengalaman di dalam dunia. Kita masih alami pengalaman dengan sesama manusia. Tapi cara kita bertindak, cara kita hidup sesuai dengan apa yang kita pandang. Jalan kemenangan. Itulah sebabnya hari ini kita bukan hanya bersyukur karena kita ada dalam jalan kemenangan. Tapi saya dorong Bapak Ibu, sementara kita menunggu untuk kita ke surga, hiduplah dengan ucapan syukur karena Dia yang sudah memimpin kita dalam kemenangan. Ikut terus, tinggikan salib, ikuti Kristus terus. Dia sudah memberi caranya. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 berkata demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini pedomannya. Kita diberi jalan kemenangan, kita terima kemenangan dengan iman, kita teruskan perjalanan kita sampai tiba di surga yang kekal. Tapi dalam perjalanan ini, Tuhan berkata kalau kamu mau ada dalam jalan kemenangan, Dia sudah beri jalannya. Dia lewati salib, lewati kubur, dan bangkit. Dan kemudian Dia berkata, kalau kamu mau ikut aku, jalannya sama. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Memikul salibnya tiap-tiap hari dan terus mengikuti aku. Mau ada di dalam jalan kemenangan? Ikuti Yesus. Pikul salibnya.
lupakan kepentingan sendiri. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh mengurus kepentingan kita. Itu menjadi sesuatu yang wajib. Tetapi apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, patokannya, pedomannya adalah apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan ketika disakiti orang? Membalasnya? Tidak. Kalau kita mau ikut Tuhan, ikuti cara Tuhan. Banyak hal yang lain yang kita lakukan dalam hidup ini. Hari ini, kalau kita mau ada di dalam jalan kemenangannya, ikut bersama dengan Dia. Terus dengan Dia. Sampai akhir hidup kita. Ataupun kalau Tuhan izinkan, kita ada melihat Dia datang di awan-awan. Kita didapati sebagai orang-orang yang terus memikul salib. Di salib ada kesucian. Di salib ada kemurnian. Karena darahnya yang tercurah menghapuskan segala dosa kita. Ikut Yesus adalah hidup yang tidak lagi mementingkan diri sendiri. Tapi mengizinkan firman, mengizinkan Roh Kudus, menyucikan kita. Waktu kita baca firman, jangan lakukan ini. Kita memutuskan, aku tidak akan lakukan apa yang firman Tuhan larang. Waktu firman Tuhan berkata, lakukan ini. Meskipun itu tidak mudah. Tapi aku tahu Tuhan, karena itu Engkau minta. Aku akan lakukan. Bapak Ibu, saya tidak mengerti keadaan kita hari-hari ini. Tapi itu yang banyak saya jumpai hari-hari ini. Banyak orang yang membawa kepahitannya, membawa sakit hatinya. Saya ingin dorong saudara, kalau ada, sekali lagi kalau ada, membawa bebanmu, membawa kepahitanmu, pengorbanan Yesus lebih dari cukup untuk menghapus semuanya. Jangan bawa kepahitan, jangan bawa kebencian, jangan bawa beban itu di dalam dirimu. Dia sedang bawa engkau ke jalan kemenangannya. Dan dia bilang, ikut aku. Sampai harinya tiba kita berjumpa dengan dia. Apakah kita yang dibawa ke surga ketika akhir hidup kita? Atau kita kemudian melihat dia di awan-awan? 2 Petrus 3 ayat 14 berkata demikian. Sebab itu saudara-saudara yang tercinta, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sementara kalian menantikan hari itu, berusahalah sungguh-sungguh hidup suci dan tanpa cela di hadapan Allah, dan peliharalah hubungan yang baik dengan Allah. Hidup kita adalah tentang menerima Tuhan dan hidup sesuai dengan Dia. Kita dibawa ke jalan kemenangannya untuk ikut, bukan hanya lihat, tapi mengalami kemenangan di dalam Dia. Sampai kapan? Sampai kita ketemu dengan Dia di surga. Hari Jumat kemarin saya berkata, kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Seberapa serius engkau memikirkan karirmu di dunia ini, pikirkan serius juga hidupmu di surga. Seberapa serius engkau memikirkan kebutuhanmu di dunia ini, pikirkan serius, sama seriusnya tentang kehidupan yang kekal di surga.
Itu sebabnya hari ini 4 April 2021 kita mulai berdoa, berpuasa, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dengan tema dimurnikan dan disucikan oleh darah Yesus, oleh firman dan oleh rohnya. Daniel 12 ayat 10 mencatat kejadian di akhir zaman. Akan banyak orang dimurnikan, disucikan. Ada satu bagian lagi, diuji. Dan orang-orang bijaksana akan memahaminya. Bapak, Ibu, Saudara, saya merindukan seberapa kita yang bisa. Mari ikut bersama. Bapak Ibu mungkin tidak bisa ke gereja, ikuti di rumah, lakukan sesuai kemampuanmu. Saya tidak berbicara tentang berapa orang yang mau ikut. Saya tidak peduli dengan jumlah. Tapi satu kerinduan saya. Setiap umat Tuhan, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, kita ada di dalam jalan kemenangan. Kita ikut dalam jalan kemenangan. Sampai kita berjumpa dengan Dia. Hari-hari ini begitu jahat. Baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 11. Kalau engkau tahu hari-hari ini begitu jahat. Firman Allah berkata betapa murni dan salehnya kita harus mempersiapkan diri kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi hanya dengan kekuatan Tuhan. Jalan terus. Bahkan mungkin ketika waktu itu berlalu terus, kita bukan hanya jalan. Paulus berkata bahkan kita harus berlari. Filipi 3 ayat 14. Lakukan terus sampai tujuan akhir. Saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di surga melalui Kristus Yesus. Kita bersyukur dapat menikmati hidup di dunia ini. Hiduplah dengan bijaksana, dengan murni, dengan saleh di dalam jalan kemenangan. Supaya jalan kita terus sampai ke tujuan kita. Hidup di surga. Jalan kemenangan sama dengan jalan salib. Sakit, tidak mudah. Tapi Dia janji memberikan kita kekuatan. Karena itu hari ini tetapkan hatimu untuk tetap ada di jalan kemenangan. Kita akan makan tubuh dan darah Kristus. Itu lambang penderitaan. Waktu itu kita makan, kita sedang memasukkan salib Kristus di dalam hidup kita. Kalaupun ada tantangan, ada hal-hal yang tidak mudah kita alami, jangan menyerah, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Tetap mengikuti Tuhan sampai selama-lamanya. Jadikan itu keputusan pribadimu. Saya ingin menutup renungan ini dengan satu video tentang sebuah lagu lama yang kita sudah pernah atau mungkin sudah hafal. Mengikut Yesus, keputusanku. Ada sebuah kesaksian tentang lagu ini. Bagaimana pengarang lagu ini menghadapi tantangan. Dia yang menciptakan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Terjadi pada sekitar abad 1800 di daerah India. Ada satu keluarga yang menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi karena sekeliling mereka adalah suku primitif, kepala suku itu kemudian menangkap mereka, taruh mereka di alun-alun,
memerintah mereka menyangkal Yesus. Tetapi mereka punya tekad yang luar biasa. Sekali aku dibawa ke jalan Tuhan, aku tidak akan mundur. Apa yang terjadi dengan mereka, kita akan saksikan bersama. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do, and so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back. No turning back.
pada saat saya pertama kali mendengarkan kesaksian ini. Belum selesai. Yang ada dalam benak saya, Tuhan pasti melakukan mujizat, menyelamatkan mereka sekeluarga. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Keluarga ini memikul salibnya di jalan kemenangan sampai akhir hidup mereka. Dan apa yang mereka lakukan jadi bau harum, menyebarkan pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita mungkin tidak berhadapan dengan taruhan nyawa. Mungkin itu taruhan harga dirimu untuk memaafkan seseorang. Taruhan harga diri untuk melepaskan pengampunan. Kalau kesaksian ini, mereka bahkan memberikan nyawanya untuk berada di jalan kemenangan. Mengapa kita tidak? Siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Jalan kemenangan sama dengan jalan salib. Ikuti terus sampai kita berjumpa dengan Dia. Amin. Keputusannya ada pada saudara. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Saya ingin menutup dengan sebuah doa. Taruhlah keputusan yang sama dalam kehidupan kita. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jalan kemenangan sama dengan jalan salib. Benar itu tidak mudah, tapi jangan takut. Ada rohnya, ada firman-Nya yang menguatkan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Para pelayan-pelayan perjamuan dapat hadir di depan. Bapak Ibu, ini kesempatanmu secara pribadi, keputusanmu secara pribadi. Kristus sudah berikan segala-galanya. Buat keputusan yang terbaik, ikuti Dia. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, salib di muka, dunia di belakang. Salib, haleluya. Kami ikut salib-Mu Tuhan. Dunia di belakang, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku.
lagi mengikut Yesus, mengikut Yesus. Nyanyikan dengan iman, komitmen yang penuh. Dengan hormat, Tante Deborah Chong akan memimpin di dalam doa. Keputusanku ku tak ingkar, sekali lagi mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus, mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi mengikut Yesus. Keputusan, haleluya, mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku ku tak ingkar. Inilah yang menjadi komitmen kami ya Tuhan. Kami mau iring Engkau sampai akhir kehidupan kami. Kami tahu banyak tantangan masalah yang akan kami hadapi, yang akan merintangi perjalanan hidup kami di dalam mengiring kepadamu. Tetapi satu hal kami percaya, Engkau yang sudah menang, Engkau yang sudah bangkit, Engkau yang akan memberikan kuasa Roh Amen. Kudus itu yang akan Amen. memberikan kemenangan buat Amen. kami semuanya. Tolong seluruh jemaat-Mu, berikan kekuatan Tuhan. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami boleh senantiasa berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami boleh kuat untuk mengiring Engkau sampai akhir kehidupan kami. Kami tidak Amen. ingkar. Amen. Kami tetap percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang begitu indah, yang boleh mengajar kepada kami Tuhan untuk tetap berada di dalam jalan kemenangan. Terima kasih mengurapi Ibu Gembala kami Tuhan. Tambah-tambahi dia dengan hikmat, dengan urapan yang baru setiap saat Tuhan. Jadikan beliau boleh menjadi alat untuk membawa sidang jemaat-Mu ini lebih dewasa di dalam kerohaniannya. Di depan kami ada tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami makan minumnya Tuhan, Engkau kuduskan kami Tuhan. Amen. Ampuni kalau ada dosa kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih, biarlah Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu kami boleh dipersatukan, kami boleh dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih. Kami mau sambut Tuhan perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita persiapkan menerima tubuh dan darah Yesus menjadi kekuatan bagi kita. Kita nyanyikan pujian karena salib-Mu. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, berikan hatimu, lakukan Kau
Bapak Ibu yang belum mendapatkan dapat memberi tanda angkat tangan untuk dilayani oleh pelayan-pelayan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan roti dan anggur. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari berterima kasih untuk tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu membawa kami di jalan kemenangan-Mu Tuhan. Kami mau ikut Tuhan. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati roti dan anggur ini. Setiap yang akan memakannya, kami terima mujizat dari Engkau. Kami terima kekuatan yang baru dari Engkau. Kami dikuatkan untuk mengikuti jejak-Mu. Kami dikuatkan untuk hidup dalam kemurnian dan kesalehan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita pegang roti di tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan yang saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk tubuhmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, mari angkat cawan di tangan kanan. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu, terpuji kasih-Mu. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau sudah menang atas maut, Engkau sudah menang atas segala kuasa kegelapan. Dan kami ada di dalam jalan kemenangan-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini keputusan kami mengikut Engkau. Terus pegang tangan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan umat-umat-Mu. Kami ikut jejak-Mu, kami pikul salib-Mu. Kekuatan dari Engkau, Roh Kudus memberkati, memberikan kami kekuatan. Kami jalan di jalan kemenangan bersama dengan Engkau. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan dengan iman, Yesus memberi aku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan iman kemenangan di dalam Engkau, kekuatan di dalam Engkau. Karena Engkau sudah menang bagi kami. Kami percaya setiap kami yang datang kepada Engkau, kami hari ini dan seterusnya akan ada di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Bapa, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima
Terima kasih untuk kemenangan di dalam Engkau. Hari ini kami berdoa bagi setiap keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kami percaya di dalam Tuhan, kami dengan iman memperoleh kemenangan. Bapa, kami berdoa memohon kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mungkin dalam kebimbang diteguhkan, yang dalam kesulitan Engkau beri jalan keluar. Kami mau terima dengan iman kemenangan di dalam Engkau. Kami mau hidup di dalam kemenangan-Mu. Tuhan, kami tahu bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi oleh firman, oleh Roh-Mu yang ada di dalam kami. Kami secara khusus berdoa, berterima kasih untuk 50 hari yang Tuhan beri untuk kami dapat belajar duduk di bawah kaki-Mu, berdoa, berpuasa, bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan berkati seberapa banyak yang akan rindu untuk ikut datang. Tuhan, kami berdoa, hadirlah, jamalah. Tidak ada lain yang kami rindukan selain kehadiran-Mu Tuhan. Tuntunan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersuka cita untuk hari kemenangan yang luar biasa di dalam Engkau. Kami akan pulang dan bawa bau harum pengenalan akan Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir dalam perjalanan pulang. Apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu ini, disertai, diberkati oleh Tuhan. Hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau terima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Mari kita terima berkat Tuhan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Anak-Nya, dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar